Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kelvin Ramainda. Di video kali ini kita akan bermain Aerofly Flight Simulator seperti biasanya. Ya, kita atur dulu lokasi kita spawn. Mana ya? Kita pilih bandara dulu. Kita dari bandara London Stansted dong. London Stansted, kita menggunakan taksi yang mana nih? Oh, yang ujung ini aja. Ya, kita runway-nya runway 22 ya. Oke, sudah selesai. Kita atur navigasinya. Kita menuju bandara apa namanya? Bentar, kita lihat dulu. Oh, bukan, itu tidak bagus. Ini apa namanya? Bom apa itu? Lantalah. Ya, kita take off dari runway 22 menuju bandara Boscombe Don. Ya, runway berapa? Runway 17. Entah, gue lupa, nggak lihat benar itu. Oke, langsung saja kita mulai perjalanannya. Untuk awan sudah saya atur bagus. Untuk windnya atau anginnya kita atur dulu. Dan untuk jamnya kita atur siang hari agar perjalanannya kita serasa enak gitu. Kalau malam hari kan gelap, dia nggak kelihatan apa-apa. Oke, auto parking brake aktifkan dulu. Kita lihat bagian luarnya. Maskapai yang kita gunakan ini berbeda dari maskapai kemarin. Kalian tidak percaya? Coba aja kalian lihat dulu. Bentar. Ini kita aktifkan engine startnya menjadi FLT dulu. Seperti biasa FLT dulu. Oke, langsung saja kita menuju luar. Ini dia maskapai United Airlines. Kemarin kan maskapai Continental, sekarang kita menggunakan maskapai United Airlines. Sedikit info, maskapai yang kita gunakan ini adalah salah satu maskapai terbaik di daerah Amerika Serikat. Ya, langsung saja kita apa ini? Oh, copilot tidak bisa aktif kalau belum di runway ya. Ini maskapainya bagus sih, liverynya saya suka. Oh, itu ada pesawat landing itu. Landing apa take off? Landing kayaknya. Oh iya, landing ya guys. Rina Air. Oke, apa lagi ini? Apa? Oh, ini untuk perlambat itu, untuk pemberhentian benar itu. Mesinnya ke belakang itu kan, dia mundur ke belakang, mesinnya mendorong ke belakang. Wah, keren nih. Oke, kita aktifkan parking brake. Ini kok kayak ada yang naik gitu. Oke, kita matikan dulu. Bisa cek luar. Iya, contohnya. Coba kita lihat itu reply-nya. Kita lihat reply-nya dari awal. Mana. Ini pas terbang. Oke, kita lihat reply-nya dari tower. Ini reply-nya. Ini pas kita aktifkan parking brake, apa jadinya? Itu belakangnya. Oh, ini penumpang pasti terbang nih. Jamin saya. Penumpangnya pasti ketakutan ini. Wah. Kayak apalah itu. Oke. Sudah, langsung menuju runway aja. Oke, langsung aja kita taksi ya. Kita taksi dulu nih pesawatnya. Menjelang taksi saya tampilkan beberapa video. Satu video aja sih.
Oke, pesawatnya kita berhentiin di sini dulu agar kalau ada pesawat yang lagi landing tidak ketabrak dengan kita nanti di sana. Itu ada garis-garis itu adalah petanda kalau untuk jalur aman untuk berhentinya di garis-garis ini. Sebelum garis-garis itu sudah aman untuk kita berhenti. Kalau kita maju lagi kemungkinan kita akan terkena sayap pesawat atau yang lebih buruknya hancur pesawat kita. Itu ada pesawat yang ingin landing, kelihatannya pesawat Boeing 737-800. Ya, dia pesawat Rina Air. Ya, Rina Air lagi kayaknya ya, kayak tadi juga. Itu Rina Air landing mulus sekali lah aku tengok. Ya, sedangkan kita United Airlines Boeing 737-500 klasik ya. Sedangkan dia itu kelihatannya Boeing 737-800. Sudah kokpitnya sudah modern seperti yang video-video kita sebelumnya menggunakan Boeing 737-800, tetapi kita bermain di X-Plane 10. Ini fungsi cross dan head itu entah apa fungsinya, nggak tahu gue saya. Ini saya ingin mengenalkan beberapa tombol kepada kalian nanti sih. Ya, apa namanya itu, ada pesawat mau landing lagi itu, kelihatan tuh, udah kelihatan dia mau landing. Mana itu tuh ya, kita lihat di kokpit cantik juga ya landing. Oh, Rina Air lagi, Rina Air landing lagi guys. Coba kita lihat di luar lagi adakah. Bentar parking brake. Kalau kita aktifin parking brake memang tidak ada lagi kayaknya ya. Langsung saja kita jalan, langsung saja kita deteksi menuju runway 20. Runway berapa tadi? Oh, lupa saya, nanti aja kita tengok lagi. Runway 22. Oh, runway 22 guys. Ya, runway 22. Langsung saja kita taksi. Kita break dulu. Oke, kita lurusin dulu pesawatnya. Oke, kita break dulu pesawatnya karena di situ ada pesawat yang lagi menuju gate. Jadi kita tidak boleh take off. Nanti pas kita kecepatan 100 knot malah ketabrak lagi sama Boeing 737-800 Rina Air punya itu. Ini pesawat kita ini sudah ready. Sekarang kita tunggu pesawat yang Rina Air itu menepi. Itu ada pesawat lain itu, kita tunggu pesawatnya menepi. Kayaknya udah itu, kayaknya sudah. Flapsnya kita ganti ke 5. Oke, apa lagi? Tidak ada. Langsung saja kita take off throttle 100%. Langsung saja kita take off guys. Ini bandaranya masih terlihat burik kali ya. Kita lihat dari bagian luar. Keren ya, keren. Untuk pesawatnya sudah keren. Boeing 737-500 udah komplit ini untuk pesawatnya, tapi kita menggunakan maskapai United Airlines. Untuk referee-nya bagus juga. Miring guys, pesawat kita akan miringin. Kita angkat sedikit saja. Oke, kita angkat pesawatnya. Oke, berat ya. Ini pesawatnya berat kalau kita take off. Ini kita masuk ke ruangan kokpit. Langsung saja gear up. Oke, sudah gear up. Ini pesawatnya menuju bandara apa tadi ya? Bentar. Nanti saya kita tengok lagi ya. Ini di kokpit ini pesawatnya biasanya mereka melakukan komunikasi dengan ATC untuk melaporkan bahwa mereka sudah take off. Nanti mereka ada prosedur-prosedur lagi yang kita laksanakan. Wah, cantik ya dalam kokpitnya. Cuman mapnya daratannya kurang bagus sih karena masih 2D. Itu tuh 2D kan. Cuman untuk Android wajar lah. Ya emang wajar. Kalau PC mah kalau kayak gini burik kali lah. Ini dalam kokpitnya kita aktifkan bantuan copilot, bukan autopilot ya, tapi bantuan copilot. Nanti copilotnya mau aktifin autopilot kayak atau apa kayak, itu terserah copilotnya. Ini semua dalam kokpit sudah saya setting. Waktunya kita tunggu saja. Ini panel, kita tunggu saja untuk pendaratannya. Ini kita lihat bagian luar dulu untuk cantikan. Ini kita di ketinggian 1500 feet atau sekitar 500 meter lebihan lah gitu. Ini maskapai kita gunakan adalah United Airlines, tidak seperti kemarin kan yang kita gunakan adalah maskapai Continental, maskapai yang
kerjasama juga dengan United ini. Ini livery yang digunakan United ini livery lama kayaknya ya. Mungkin sekarang United Airlines tidak menggunakan Boeing 737-500 lagi. Mungkin mereka sudah mengupgrade Boeing 737-800, Boeing 737-500, Boeing 737-8 Max. Mungkin mereka sudah mengupgrade 737 mereka dengan versi yang lebih canggih lagi, tidak seperti yang ini. Yang ini masih menggunakan sistem jadul-jadulan gitu guys. Wah, ini daratan cantik kali ya. Lumayan bagus daratannya. Karena ini yang kita gunakan map adalah map 4 GB. Saya download tadi pagi. Sekarang pukul jam 7 malam. Saya melakukan recordnya jam 7 malam. Nanti saya edit sekitaran jam 9 malam. Ini untuk maskapainya sudah bagus, maskapai United Airlines, tapi ini livery lama. Livery barunya mirip Continental. Itu di ekor belakangnya itu mirip Continental, logo Continental. Kalian tahu kan, yang video sebelumnya kalian kalau nonton pasti tahu logonya. Ini untuk itu kok ada dua sisi guys. Yang belah sini sisi gelap, yang belah sana sisi itu sisi putih. Kelihatan kan? Itu kenapa ya? Mungkin kesalahan dalam penggambaran animasinya. Ini untuk animasi penerbangannya sudah bagus. Tidak ada ngelek-ngelek di sini, tidak seperti kalau kita menggunakan Boeing 777 di HP saya ini. Entah mengapa ngelek, padahal HP saya HP 3 jutaan ini. Skor Antutunya 185. Dan sedikit saran dari saya, kalau mau main game ini matikan kuota kalian atau wifi kalian. Kalau tidak, mungkin kemungkinan besar adalah ngelek-ngelek guys. Ini kita apa namanya itu, saya ingin apa itu, udah tidak ada, saya tidak tahu apa yang saya ingin lakukan. Untuk pesawat Boeing 737-500 ini menggunakan sistem navigasi jadul seperti yang saya sudah jelaskan di awalnya. Ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Boeing 737-500. Tadi itu ada autopilotnya dan juga ada alat navigasinya. Alat navigasinya masih menggunakan sistem jadul. Itu ada logo speed itu untuk menggunakan auto throttle. Totalnya itu berjalan sendiri. Dan ada speed max, itu speed max ini berfungsi untuk mengukur kecepatan yang harus dilakukan auto throttle. Kalau kecepatannya misalnya 290 knots, jadi auto throttle-nya mengarahkan ke 290 knots, tidak lebih dan tidak kurang. Lebih kurang begitu. Ini juga ada heading itu fungsinya untuk membelokkan pesawat agar agar lurus dengan navigasinya. Itu juga ada apa namanya itu, altitude-nya itu fungsinya untuk ketinggian pesawat. Kalau ketinggian pesawatnya 13.000 feet, mereka akan menaikkan 13.000 feet. Ini sistemnya pesawat yang menerbangkannya, bukan pilot, tapi pesawatnya sendiri yang menerbangkan sistem pesawatnya. Di dunia nyata juga ada itu, jangan kira hanya di dunia game, di dunia nyata juga ada itu. Untuk United Airlines ini saya mengasih nilai 90% lah untuk kecantikan liverinya, karena yang dipakai ini masih livery lama. Karena kemungkinan besar yang saya tahu adalah United Airlines ini sudah tidak menggunakan Boeing 737-500. Setahu saya begitu, kata teman saya begitu sih, tapi tidak tahu juga kebenarannya. Mereka lebih memilih Boeing 737-8 Max atau Boeing 737-800 atau Boeing 737-900ER dan lain-lainnya. Mereka lebih menggunakan Boeing 777, Boeing 777 300ER. Lebih kurangnya begitu. Pesawat yang kita gunakan ini adalah Boeing 737-500. Ya, pesawatnya jadul, itu bisa dibuka juga jendelanya, cuman kalau di dunia nyata jangan, bisa terbang nanti pilotnya. Ya, untuk di awan tidak ada apa-apa di sini. Ini kok ngelek aku saya? Ngelek guys, mungkin kuotanya hidup tuh. Sistem navigasinya jadul nih, seperti kalian lihat nih, sistem navigasinya jadul sekali. Itu awan-awannya terlihat keren ya, awan-awannya. Coba kita cek di luar dulu, bentar. Ini auto brake nya kita max kan, jadi pas landing nanti terbantu auto brake max nya.
sudah, kita cek di bagian luar dulu. Oh bentar, tidak lagi bisa kita tekan, langsung saja kita keluar lihat kondisi di luar. Apa jadinya jika kita menurunkan ban di udara seperti ini? Kalian tidak tahu fungsi itu kan? Fungsi ban itu disimpan di dalam situ tuh. Jadi fungsi ban itu untuk pas terbang dia bisa menggerakkan pesawatnya. Tak mungkin tidak tahu kalian, berarti ya melihat kali lah kalian. Auto copilotnya saya matikan dulu, oleng pesawatnya. Demi kalian pesawat saya oleng. Ini rodanya jika kita aktifkan di ketinggian sekitaran 13.000 kaki. Oke, langsung saja kita naikkan dulu rodanya. Ngeri ini, kita lihat nih, kita naikkan saja rodanya. Copilotnya sudah saya aktifkan kali. Ini sudah tidak ada lagi, bisa saya pencet. Panelnya kita aktifkan sudah. Itu panelnya berfungsi untuk menerangkan bagian-bagian pesawat. Kalian sudah yang kalian ketahui, panel itu berfungsi untuk menerangkan tombol-tombol di pesawat. Panel dalam pesawat Boeing 777-500 tahu saya ada 3 biji tata letak. Maksudnya 5 buah biji tata letaknya di bagian pilot 1, bagian kopilot 1, dan bagian di pintu kokpit 1, dan bagian atas 1. Langsung saja kita percepatkan videonya agar mengurangi durasi video saya. Oke guys, tadi saya berhentikan dulu pembicaraan saya karena saya pergi keluar dulu sebentar. Ya, jadi yang saya gunakan adalah United Airlines tanpa saya ubah sedikit pun liverynya atau pesawatnya. Ya, gimana cara mengubahnya? Pesawat lain aja pas saya mainin ngelag-ngelag semua, kecuali Boeing 737-500 ini. Ya, untuk daratan-daratannya saya sangat salut karena menggunakan sistem 2D yang pertama, yang ketiga cantik itu. Ya, seperti yang kalian lihat di Google Map. Pasti Google Map kalian melihat daratan-daratannya pasti begini. Yang ketiga, yang keempat saya menyukai daratan-daratannya yaitu adalah masih hijau guys. Masih banyak perhutanan dan masih banyak daerah-daerah rumah warga yang belum terisi penuh. Ya, karena mungkin mereka masih menghemat biaya untuk melakukan pembangunan kota-kota. Ini daerah mana ini? Bentar, kita cek dulu. Ini daerah Boscombe-Down. Ya, bandara kita Boscombe-Down. Kita akan landing di bandara itu. Apakah mendaratan kita mulus atau enggak? Atau apakah kita mendaratnya seperti kemarin? Ya, seperti yang kalian ketahui, saya akan mendaratnya
tanpa auto copilot atau autopilot sama sekali, tanpa auto ILS sama sekali. Saya akan melakukan pendaratan darurat kan. Saya akan melakukan pendaratannya sebisa mungkin mulus tanpa menggunakan bantuan copilot ataupun ILS. Ini saya tuh naikin dulu trimnya, sudah naikin trim. Kita cek di luar. Wah, pesawatnya cantik ya. Itu di sekitaran saya sudah ada berapa pesawat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada sekitar 9 pesawat di dekat saya, 10 11 12, itu ada 12 pesawat di dekat saya. Ya, mungkin mereka bertujuan landing atau take off dari bandara Basecamp dan apa tadi namanya, lupa saya. Ya, untuk daratannya itu kita bisa lihat itu mungkin daerah sungai ya guys. Apa itu daerah apaan itu? Yang kuning-kuning itu apa sebenarnya? Kalau kalian tahu mungkin kalian bisa tulis komentar. Kalau komentarnya dinonaktifkan ya email aja saya, mana tahu saya balas. Ini untuk cockpitnya jadul ya, emang jadul. Itu ada sekitar beberapa pesawat yang mungkin ingin landing juga di bandara saya. Pas landing saya pastikan tidak ada pesawat lain di sekitaran bandara, agar bertujuan untuk menghindari tabrakan yang serius. Ya kalau udah tabrakan sih, kalau di dunia nyata pasti hancur. Tapi kalau di dunia Aero Flight Simulator 2021 ini pesawat tidak hancur, tetapi malah tembus kayak Reflex Simulator dan X-Plane 10. Ya seperti yang kalian ketahui, Aeroflight FS Aeroflight Simulator 2021 ini tidak ada menggunakan kata-kata multiplayer. Yang kita main ini adalah offline, dan pesawat yang kita lihat ini adalah pesawat pesawat bot atau komputer yang mengendalikannya. Ini langsung saja kita ingin mematikan copilot itunya, tunggu landasan pacunya terlihat, langsung saja kita matikan bantuan copilotnya. Insya Allah kita akan landing dengan sempurna tanpa bantuan copilot maupun ILS. Percaya saja sama saya adalah pilot profesional di Aeroflight Simulator, maksudnya di X-Plane 10. Ya mudah-mudahan di Aeroflight Simulator 2021 ini saya juga bisa pro. Untuk pendaratannya kita menggunakan kecepatan 144 knots atau sekitaran 200 km per jam. Berapa kilometer per jam itu saya juga tidak tahu, nanti saya cari di Google. Ya ini copilot sudah saya matikan. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk melandingkan pesawat ini dengan mulus. Nggak percaya, simak aja video ini, pasti kalian percaya. Tapi menurut saya pasti tidak mulus ini. Pasti bandaranya terkejut kalau saya mendarat. Kenapa? Kemungkinan pas saya mendarat akan yang terjadi pertama hard landing, yang kedua kecelakaan yang berakibat tergelincir, yang ketiga ya akan pikir sendiri, terpental-pental tuh pesawatnya. Ya seperti video yang kemarin, saya mendaratnya dengan keadaan hard landing atau pesawatnya mantul-mantul di udara akibat terlalu cepat, dan yang kedua pesawatnya muncungnya dulu yang jatuh, bukan yang belakangnya dulu yang jatuh. Maksudnya mendarat ini daerah-daerahnya sudah mulai gurun-gurun ya, sudah mulai kelihatan gurun-gurun. Itu landasan pacu sudah mulai kelihatan. Kita kontrol pesawatnya sebaik mungkin agar tidak mendarat dalam keadaan hard landing. Ini kita belok-belokkan kanan kiri. Saya melakukan sebisa mungkin saya saja ya. Jangan saya paksakan, dan jangan juga saya jangan juga saya bodoh juga untuk landing ini. Semoga landingnya mulus. Oh, ini dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat saja apa yang terjadi ya. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Ayo ke bawah, tidak mau ke bawah pula dia. Ayo ke bawah, dikit lagi kita sampai ini. Ayolah, jangan sampai ke ujung. Ayo dikit lagi, jangan sampai kita manuver. Jangan sampai kita golden. Ayo dikit lagi. 1 2 3. Oke.
Ya, kita berhasil landing. Modus atau tidak nih? Coba kita berhentikan dulu pesawatnya. Setelah itu kita putar videonya. Oke, kita berhentikan dulu. Oke, sudah. Coba kita putar hasil videonya ya. Oke, coba kita putar dulu. Itu ada apa itu? Itu ada pesawat lain itu di atas saya. Coba kita putar dulu hasil rekamannya. Ya, di sekitar sini. Apa yang terjadi? Ini dia. Apa yang terjadi akan terjadi pada video kali ini. Terlalu jauh ini landingnya nih. Ini kodenya nyata pasti disuruh go around ini sama ATC nya. Wah, nah ini dia. Munculnya juga dulu yang landing itu kelihatannya. Oh tidak, belakangnya dulu yang landing itu. Tapi kelihatan terpental nanti. Terpental cuma tidak begitu parah. Oke guys, kita sudah berhasil landing dengan selamat. Tidak ada yang terpental terlalu tinggi di video kali ini. Ya, seperti biasa saya tidak melupa mengingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.